Saudara-saudaraku, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Renungan kita hari ini bertema mengasihi dan melayani. Dasarnya diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 yang berkata, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara-saudaraku, kasih itu tidak pernah terpisah dari pelayanan. Kasih mesti terwujud nyata dalam pelayanan. Sekaligus, pelayanan harus jadi wujud nyata dari kasih. Kasih tanpa pelayanan dan pelayanan tanpa kasih sama-sama tidak berarti di hadapan Allah. Allah selalu ingin kita teladani dirinya dalam hal kasih. Allah nyatakan kasihnya terutama dalam pelayanan, perbuatan, pekerjaan baiknya yang memuncak dalam pengorbanan diri Yesus di kayu salib. Lebih daripada hanya dalam firman-Nya, lebih daripada omdo atau omong doang, kata remaja masa kini. Karena itu, tidak heran bila Allah juga ingin kita nyatakan kasih kita kepadanya lebih banyak dalam pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik kita, daripada dalam perkataan kita yang baik atau sebaik apapun. Malah makin banyak kita nyatakan kasih kita kepada Allah dalam pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik, dan makin sedikit kita nyatakan kasih kita kepada Allah dalam perkataan. Hal itu makin baik bagi Tuhan dan makin berarti bagi dunia. Lalu bagaimana caranya kita menyatakan kasih kita kepada Allah lebih banyak dalam pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik daripada dalam perkataan baik kita? Menurut Rasul Yohanes, murid yang dikasihi Yesus, inilah caranya. Cara pertama katanya, Allah ingin kita kasih Dia mulai dari yang kelihatan, bukan mulai dari yang tidak kelihatan. Seperti kata Rasul Yohanes, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin, mustahillah mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sehari-hari tampaknya masih banyak loh, kalau bukan banyak sekali orang Kristen yang merasa bisa kasih Allah yang tidak kelihatan tanpa pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik kepada sesamanya yang kelihatan. Dengan mudah kita bisa jumpai tidak sedikit orang Kristen yang merasa, oh aku bisa mengasihi Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun mereka tidak peduli apalagi tolong sesamanya yang miskin dan tidak berdaya. Mereka merasa mengasihi Tuhan meskipun mereka benci dan musuh sebagian orang dalam pergaulan mereka sehari-hari. Mereka bisa merasa sangat cintai Tuhan meskipun mereka sakiti dan kecewakan hati sesamanya dengan kata dan perbuatannya. Contoh, satu hari seorang pemuda berdoa kepada Tuhan dengan berlinang air mata. Dia berkata, Tuhan kasihanilah pengemis yang tadi saya ketemu di pinggir jalan. Kelihatannya dia sakit, dia kelihatannya nggak bergerak, dia jangan-jangan sebentar lagi mati. Gak ada yang tolong Tuhan, malah dia dikerubutin sama lalat juga, dia tidak bergerak. Tuhan kasihani dia supaya dia jangan mati. Belum selesai doanya, dia dengar Tuhan jawab doanya. Lah, saya kan sudah ciptain kamu untuk tolong dia, tapi kamu lewatin aja. Sekarang kamu cuma doain dia aja. Makanya tidak heran bila Allah mau jadi manusia yang kelihatan. Tujuannya supaya kita jadi lebih mudah dan tidak susah untuk kasih dan layani dia. Contohnya, Allah jadi manusia yang kelihatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi sudah jadi manusia yang kelihatan, Tuhan Yesus Kristus bukannya diterima, malah ditolak, malah disalibkan. Allah juga mau jadi manusia yang kelihatan dalam diri orang yang miskin, hina dina, tidak berdaya, tidak dapat tolong dirinya sendiri. Ketika Yesus katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yang lapar, haus, asing, telanjang, sakit, di penjara, dan lain sebagainya, kamu juga telah melakukannya untuk aku. Lah, kamu malah sering tolak aku, gitu loh, di dalam mereka. Ya, sesungguhnya Allah mau tegaskan, kita hanya bisa kasih dan layani Dia di dalam diri sesama kita yang kelihatan. Kita tidak pernah bisa kasih layani Dia
tanpa kasih dan layani sesama kita yang kelihatan. Cara kedua, Allah ingin kita kasih, Dia mulai dari yang terdekat dan dekat, bukan mulai dari yang jauh dan terjauh. Seperti kata Rasul Yohanes lagi, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi utamanya saudaranya, maksudnya yang dekat-dekat, bukan utamanya orang lain atau orang asing yang jauh-jauh begitu. Ya bisa sampai ke sana, tapi mulainya bukan dari sana. Hal itu lebih diperjelas lagi oleh perkataan Rasul Paulus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari loh kita berbuat baik kepada semua orang. Mari kita kasih semua orang. Tapi terutama berbuat baik kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama kasih yang dekat-dekat itu loh. Memang dalam kenyataan dan pengalaman hidup kita dan semua orang, mengasihi dan dalam pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik itu selalu harus mulai dari lingkup yang terdekat. Baru kemudian bisa lebih jauh kepada lingkup-lingkup yang lebih luas sampai yang terluas. Lalu lingkup yang terdekat itu siapa? Yang gak lain dari orang-orang dalam keluarga kita sendiri. Bisa kakek nenek, ayah ibu, kakak adik, asisten rumah tangga atau supir kalau kita punya dan lain sebagainya. Sudahkah kita layani, berbuat, kerjakan kebaikan kepada mereka? Sudahkah seringkah kita hargai dan ucapkan terima kasih kepada mereka atas segala perbuatan baiknya kepada kita? Sudahkah seringkah kita secara spontan tolong mereka ketika mereka punya masalah yang mereka tidak bisa atasin sendiri? Sudahkah kita sesekali berkorban waktu, pikiran, tenaga, mungkin uang untuk mereka ketika mereka membutuhkannya? Ya, janganlah kita bicara omong khotbah tentang pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik, kasih kepada tetangga, orang lain di gereja, di sekolah, di kampus, di Indonesia, apalagi di dunia, di Timur Tengah, di Eropa, dan lain sebagainya. Bila kepada orang-orang terdekat di dalam rumah kita saja, kita tidak layani, kita tidak berbuat dan kerjakan kebaikan kepada mereka. Sebagai orang Kristen, apakah kita sungguh-sungguh mau hidup senangkan hati Tuhan dan mau hidup berarti bagi dunia? Oh, jangan pernah lupakan caranya. Nyatakan kasih kita kepada Tuhan dalam segala pelayanan, perbuatan, pekerjaan baik kita kepada sesama kita yang kelihatan. Mulailah dengan yang terdekat dan terus berlanjut kepada lingkup-lingkup yang lebih luas lagi. Oh, hidup kita pasti berarti bagi dunia. Hidup kita juga pasti berarti bagi Tuhan. Bahkan bisa senangkan hati Tuhan. Amin.